orang yang paling terakhir nanti masuk surga, paling terakhir dikeluarkan dari neraka, diberikan nikmat berpuluh-puluh kali lipat, berpuluh-puluh kali lipat dibanding kenikmatan dunia. Lalu dia mengatakan, sayalah yang paling mendapatkan kenikmatan di surga. Nah, kira dirinya yang paling banyak kenikmatannya, padahal Allah mengatakan kamulah yang paling sedikit nikmatmu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Allahumma habib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku, jamaah Masjid Al-Ikhlas Batu Putih yang semoga dirahmati semua oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wabil khusus Bapak Kepala Desa, pengurus masjid, imam masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir. Pertemuan kita saat ini secara lahiriah memang tidak dijadwalkan, tidak direncanakan, tetapi sesungguhnya Allah telah mentakdirkannya bahwa kami dari Sulawesi Selatan, ada juga dari Kolaka, bisa berkunjung kemari membersamai saudara saya, sahabat saya Pak Haji Kardi yang punya lokasi di sini dan mewakafkan untuk berdirinya sebuah lembaga pendidikan Islam di desa kita ini. Alhamdulillah. Dan kami dari keluarga besar Pondok Pesantren datang berkunjung, termasuk disertai oleh Pak Dr. Abdul Karim sebagai seorang warga pesantren Darul Istiqamah yang bertugas di Kendari ini. Tujuannya itu. Sini ada Ustadz Fahrudin Ahmad, awalnya dari Sulawesi Selatan, dari Mecopa, Maros, Darul Istiqamah, mendapat amanah di Kolaka, mengetuai sebuah yayasan amal jaya berkah dan punya sekolah di sana, juga membersamai kami beserta sejumlah pimpinan pesantren bersaudara dalam binaan Darul Istiqamah.
Kami disertai oleh beberapa penghafal Quran di sini, Pak. Ada Ustadz Ridwan dari Bulukumba, Ustadz Naim Dahlan dari Kolaka. Mohon kesiapannya untuk mengimami sholat isya kita, salah satunya, dan sholat subuh kita besok, insya Allah. Saya diharapkan yang sebelumnya sudah diisi oleh Ustadz Muslim Bahar, pimpinan pesantren Al-Mutahabbun Bulukumba. Oleh Pak Haji Kardi saya diberitahu kalau bisa juga mengisi, insya Allah saya bilang. Dan alhamdulillah saya bisa berbicara di hadapan Bapak Ibu. Saya berterima kasih atas kesediaannya semua mengikuti ceramah agama ini. Semoga kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, mari kita selalu menyadari bahwa agama kita tercinta ini adalah agama satu-satunya yang benar. Agama kita tercinta ini adalah agama satu-satunya yang menyelamatkan umat manusia di dunia sampai di akhirat. Agama kita tercinta ini adalah agama yang semua isinya, semua ajarannya yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih, bertujuan untuk memuliakan manusia, memperbaiki manusia, mengangkat derajat manusia dari lembah kehinaan, lembah kenistaan kepada puncak kemuliaan, puncak martabat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Sebaliknya, orang yang menentang ajaran agama ini, orang yang tidak mau mengikuti ajaran agama ini, pasti akan mengalami nasib yang buruk. Pasti akan mengalami kecelakaan yang sebenar-benar kecelakaan dunia akhirat. Demikian yang kita jumpai penjelasan Allah di dalam Al-Quran, yang kita semua yakin bahwa Al-Quran itu kebenaran mutlak yang tidak ada keraguan padanya. Sepanjang sejarah umat manusia, Allah mengutus nabi demi nabi, rasul demi rasul, membawa wahyu Allah, petunjuk Allah. Semua yang mengikutinya pasti mulia, selamat, bahagia hakiki dunia akhirat. Sebaliknya, semua orang yang menentangnya, semua orang yang mengingkarinya, menolaknya, celaka, binasa. Sehebat apapun kenikmatan dunia yang mereka miliki. Saya yakin biasa semua kita dengar kisahnya Fir'aun yang didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Karena Fir'aun menganggap dirinya Tuhan selain Allah, minta disembah, dinasihati tidak mau sadar, dibinasakan oleh Allah.
Qarun di masa Nabi Musa juga memiliki kekayaan yang luar biasa. Sampai-sampai menjadi simbol, Pak, ya. Kalau ada harta yang ditemukan di dalam tanah, langsung disimpulkan harta Qarun ini. Padahal Qarun tidak pernah menginjak batu putih. Nah, itu begitu gambaran kekayaannya Qarun sehingga sudah menjadi simbol kalau ada harta terpendam. Kenapa begitu? Karena Qarun ditimbun oleh hartanya sendiri. Karena menolak dakwah, menolak nasihat yang disampaikan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah seterusnya. Ada yang dibinasakan karena kekuatan fisiknya. Ada yang dibinasakan justru karena kepintarannya dan sebagainya. Sebaliknya, dengan Islam manusia mulia. Mulia sebelum Islam, tetap mulia ketika mengikuti agama Islam dengan benar. Ada yang mulia karena keturunannya. Ada yang mulia karena hartanya. Ada yang mulia karena ilmunya. Islam tetap memuliakan mereka. Bahkan yang dipandang hina oleh manusia, seperti adanya perbudakan dahulu, ya. Ada manusia yang berlevel budak, hamba sahaya, tidak ada harganya, diperlakukan seperti boneka. Datang Islam memuliakan mereka, bahkan menjadikan mereka penghuni surga seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Demikianlah seterusnya para jamaah. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi hidayah menjadi hambanya yang memeluk agama Islam tercinta ini. Jangan sekali-kali kita terpikir untuk melonggarkan keislaman kita, ya toh. Jangan sekali-kali kita terpikir untuk mengikuti gayanya orang-orang kafir umpamanya, dengan melanggar hukum-hukum Allah, ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu harus ada di pikiran kita, bagaimana supaya keislaman saya semakin baik. Bagaimana supaya keislaman saya ini bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi betul-betul menjadi keyakinan dan menjadi bukti nampak dalam hidup keseharian saya. Bagaimana saya mewujudkan ajaran Islam dalam keyakinan, dalam pikiran, dalam ucapan, dalam perbuatan saya. Begitu seharusnya para jamaah sekalian. Karena terus terang, banyak di kalangan saudara-saudara se-Islam kita seperti tidak puas menjadi umat Islam. Ya toh? Seperti tidak puas menjadi orang beriman, mengikuti petunjuk Quran. Buktinya, mereka tidak sungguh-sungguh mengamalkan ajaran Islam ini sebagaimana mestinya. Mereka tidak sungguh-sungguh belajar Islam. Mereka tidak sungguh-sungguh berakidah dengan akidah Islam yang benar. Mereka tidak sungguh-sungguh melaksanakan rukun Islam, terutama ibadah salat. Mereka tidak sungguh-sungguh membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, berakhlak mulia. Itu yang kita lihat banyak terjadi.
Sehingga itulah yang membuat banyak orang salah paham tentang ajaran Islam. Karena tidak bisa membedakan kondisinya umat Islam dengan konsep Islam itu sendiri. Begitu melihat umat Islam melakukan keburukan, dosa, pelanggaran, kekacauan, dianggaplah bahwa ajaran Islam begitu, padahal tidak. Ajaran Islam baik. Tidak pernah mengajarkan orang untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Tetapi umat Islam yang tidak patuh pada ajarannya agamanya. Jadi jangan karena adanya orang Islam yang melanggar ajaran Islam, lalu kita berpenilaian bahwa agama kita tidak baik. Itu salah, Pak, Ibu. Itu keliru. Kalau kita melihat saudara-saudara se-Islam kita melakukan kesalahan, kita harus hadirkan di hati kita, ini orang tidak patuh ini. Bukan Islam yang tidak baik ini, orangnya ini yang tidak mau patuh. Orangnya ini yang tidak mau taat. Sehingga tidak boleh membuat kita lemah. Tidak boleh membuat kita lemah dalam beragama Islam karena melihat orang Islam melanggar. Jangan. Apalagi bahwa siapa yang berbuat itu yang dapat. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula dari Allah. Tidak ada balasan keburukan kecuali keburukan pula. Jadi mari kita berlomba berbuat baik, berlomba menjauhi keburukan. Dan jangan sebaliknya, Yanu juga begitu. Apalagi kalau orang yang paham agama, Pak, ya. Itu yang paling merusak itu biasanya. Kalau orang yang paham agama jelas lantas tidak mencontohkan keislaman yang baik, itu yang banyak membuat orang lain terpengaruh. Kenapa ada ustaz begitu? Ya, Pak. Kenapa dia begitu? Kenapa? Bagaimana lagi kita ini yang bukan ustaz? Oh, tidak boleh. Tidak boleh berprinsip begitu. Ustaz juga manusia. Bisa saja salah. Bisa saja salah. Artinya kita ini beragama bukan karena melihat orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga kalau baik cara beragamanya kita juga baik, kalau jelek kita juga jelek. Jangan. Tapi kita ini beragama, berislam, melihat bagaimana ajaran Islam itu sebenarnya. Nah, bagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya itu sebenarnya. Yang sekali lagi semuanya baik. Tidak ada yang salah dalam ajaran Islam. Tidak ada yang merusak dalam ajaran Islam. Tidak ada. Tidak ada. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah ayat di antara sekian banyak ayat dan hadis yang menjelaskan jaminannya, kemuliaannya, keselamatannya orang yang betul-betul berislam. Dalam istilah lain, beramal saleh dengan dasar iman dunia akhirat. Yang saya mau bacakan pada kesempatan ini di surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh. Amal saleh artinya mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu yang disebut amal saleh. Laki-laki perempuan sama. Islam tidak membedakan, tidak mendiskriminasi wanita dalam kaitannya dengan kemuliaan. Hanya dalam tugas-tugasnya berbeda. Ada yang berbeda sesuai kodrat masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi dalam hal kemuliaan, kalau masing-masing menjalankan tugasnya yang ditetapkan oleh Allah, sama.
Man amila salihan min dzakarin aw untha, siapa yang beramal saleh laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, sedang dia beriman. Yang mendasari dia beramal saleh dorongan iman. Dalam ayat dan hadis yang lain, dorongan iman dan ikhlas. Saya beramal karena saya beriman. Saya beramal untuk mendapatkan ridha Allah. Itu namanya dorongan iman dan ikhlas. Dia tidak mengatakan saya beramal karena Yanu juga beramal. Jadi kalau berhenti, Yanu berhenti Kak juga. Oh, itu bukan iman dasarnya. Iya. Saya menjauhi dosa kalau orang di sekitar saya menjauhi dosa. Kalau orang berdosa ya lebih-lebih itu saya, jangan. Nah, itu bukan iman dasarnya kalau begitu prinsip kita. Saya ke masjid kalau ada orang ke masjid, kalau tidak ada, tidak usah juga. Saya sholat kalau semua orang di sekitar saya sholat. Kalau saya sendirian atau orang yang ada di sekitar saya tidak sholat, saya juga tidak akan sholat. Malu-malu Kak. Kenapa ada orang malu-malu sholat? Jangan. Dorongan iman. Ada orang atau tidak. Kita beriman kepada Allah, kita laksanakan perintah Allah. Kita jauhi larangan Allah. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Balasan Allah yang kita harap. Bukan balasan manusia. Bagaimana kalau begini? Kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang betul-betul beramal, melaksanakan perintah, menjauhi larangan dengan dasar iman dan ikhlas, laki-laki perempuan, kami Allah akan benar-benar mengaruniakan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini. Ini janji Allah, Pak. Hayatan thayyibah. Jadi hasil dari ajaran Islam itu bukan saja nanti di akhirat baru dirasakan. Tidak. Walaupun memang di dunia ini belum merupakan balasan sempurna. Bukan balasan sempurna. Tetapi sudah bisa dirasakan. Sejak di dunia. Ada juga ayat mengatakan orang beriman itu lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Memperoleh kegembiraan di dunia sampai di akhirat. Jadi salah kalau ada orang bilang, kalau Islam diurus, dunia bisa, kesenangan dunia bisa terganggu. Kesenangan dunia bisa terancam, akhirat terus tidak benar. Jelas sekali ayatnya, Pak. Kalau belajar Al-Quran. Di dunia ini orang akan mendapatkan hayatan thayyibah. Apa itu hayatan thayyibah? Kehidupan yang tenang, sejahtera, berberkah, tidak mudah menimbulkan dampak negatif istilahnya. Dunia ini kan memang penuh kenikmatan, Pak, Ibu, tapi penuh juga dengan dampak-dampak negatif. Tidakkah demikian? Makanan saja nyata-nyata dibutuhkan kebutuhan pokok yang namanya nasi, lauk pauk, daging, apa segala macam, termasuk ikan. Walaupun menurut kesehatan daging lebih banyak bahayanya dari ikan, dokter ya. Tapi biar ikan bahaya tong kalau berlebihan. Apalagi kalau tulangnya masuk, gawat itu. Lebih bahaya dari tulang daging, tulang sapi kan. Kalau tulang ikan kadang-kadang tidak dilihat masuk tenggorokan, tidak mau masuk, tidak mau keluar. Bahaya ini. Hati-hati makan ikan. Saya pernah, Pak. Walaupun ada orang bilang, jago sesikbal makan ikan. Pernah tonjak tapi tidak sering. Alhamdulillah. Ada orang sering kali setiap makan ikan ketulangan lagi. Ini tidak hati-hati. Itulah dunia. Senikmat apapun ada dampak negatifnya. Kehidupan berpasangan, bersuami istri. Dambaan semua orang.
Saya ada yang belum nikah di sini? Banyak. Mau semua menikah. Dan memang itu keharusan menikah. Percepat pernikahan. Karena laki-laki dan wanita saling membutuhkan. Kapan tidak disalurkan dengan benar, dia akan salurkan secara salah. Orang Bugis bilang makarumpa. Tahu makarumpa? Menerobos. Mengata menerobos pagar. Kalau tidak disalurkan dengan baik. Itu betul. Tetapi jangan bayangkan kehidupan bersuami istri itu laksana jalan tol bebas hambatan. Ada saja dampak negatifnya. Yang bisa lebih parah dari kenikmatan yang dirasakan. Begitulah semua nikmat dunia. Begitulah semua nikmat dunia. Tetapi kalau betul-betul dipatuhi ini ajaran Islam, ya, betul-betul dipatuhi ini ajaran Allah dan Rasulnya, Quran dan hadis, dampak negatif itu bisa saja terasa tapi tidak berbahaya, cepat berlalu, dan yang lebih banyak adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang lebih diwarnai dengan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dibanding dampak-dampak negatifnya ini dunia. Percayalah Pak. Pernah kita mendengar, pernah kita menyaksikan ada orang sakit yang bahagia. Sakit fisik luar biasa. Semua orang prihatin. Lalu dia berkata, jangan terlalu merisaukan saya. Allahu Akbar. Batin saya ini tenang. Jiwa saya ini tentram. Saya yakin ini bukan kezaliman dari Allah. Tapi ini adalah penghapus dosa. Ini penambah iman, penambah derajat di sisi Allah. Kalau saya sabar. Jangan terlalu merisaukan. Ada orang sakit sampai berbicara begitu. Sementara ada orang sehat tapi selalu merasa dirinya sakit. Ya Pak. Kenapa Ki? Sakit Kak Koras. Sehat sekali aja Ki dilihat. Oh jiwanya ini orang sakit. Anak-anak biasa bilang sakit kanker. Bahayanya. Bukan kanker apa? Kantong kering. Awe. Itu paling maksud. Namu gelisan. Sudah mau kau makan. Makan, tidak henti-hentinya mengunyah. Kankernya selalu nak pikir. Kantong keringnya. Bahkan ada yang lebih parah. Masih ada uangnya, tapi dia sudah merasa kering. Karena mau lebih banyak lagi. Begitu kalau bukan iman. Akhirnya kadang menghalalkan segala cara. Demi menambah uang. Serakah. Mencuri, menipu, korupsi. Curang, macam-macam. Ambil tanahnya orang. Dengan iman yang dibuktikan dengan amal soleh. Tidak. Hayatan thayyibah. Ini di dunia. Sekali lagi, dunia belum balasan sempurna. Walaupun orang beriman sudah merasakannya. Kebaikannya. Lanjutan ayat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat nanti orang yang beramal saleh, laki perempuan yang mendasari imannya dengan amalnya dengan iman, ikhlas, Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Kenikmatan surga yang tidak bisa lagi ditawar-tawar kenikmatannya. Tidak bisa dibanding kenikmatannya dengan nikmat dunia setinggi apapun. Tidak ada lagi dampak negatifnya. Tidak ada lagi hitungannya kapan berakhir. Ya toh? Tidak ada lagi kematian di sana. Tidak ada. Semua serba nikmat. Ibu bapak saudara-saudariku. Ada hadis menjelaskan. Kalau kita bicara surga sedikit. Hadis sahih ini.
Orang yang paling terakhir nanti masuk surga, paling terakhir dikeluarkan dari neraka. Oh, diberikan nikmat berpuluh-puluh kali lipat, berpuluh-puluh kali lipat dibanding kenikmatan dunia. Lalu dia mengatakan, sayalah yang paling mendapatkan kenikmatan di surga. Nah, kira dirinya yang paling banyak kenikmatannya, padahal Allah mengatakan kamulah yang paling sedikit nikmatmu. Allahu Akbar. Bagaimana dengan yang di surga Firdaus, surga tertinggi yang Nabi SAW perintahkan, kalau minta surga jangan setengah-setengah, minta yang tertinggi. Allahumma inni as'alukal firdausal a'la minal jannah. Iya. Begitulah jaminan Allah. Jadi marilah kita bersungguh-sungguh. Jangan asal-asalan dalam beriman berislam, Pak, Ibu. Tetapi betul-betullah kita mewarnai hidup dengan ajaran Islam. Nah, bagaimana supaya kita bisa berislam dengan sebenar-benarnya? Berislam dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh jaminan Allah dan menghindari ancaman Allah yang berbahaya dunia akhirat. Kata kuncinya mesti dengan belajar. Belajar kita. Agama Islam, agama yang dibangun atas dasar ilmu, dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Karena itu dalam agama kita kewajiban belajar jelas. Ayat pertama turun, Iqra. Perintah membaca itu bermakna perintah belajar. Banyak orang salah keislamannya Bapak Ibu karena tidak mau belajar. Tidak mau bertanya, tidak mau dengar ceramah-ceramah agama, apalagi tidak mau mengikuti pembinaan yang berkelanjutan. Apalagi karena rasa dirinya tua. Padahal kalau kita lihat sejarah di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau membina mulai dari anak yang baru lahir sampai kakek nenek, sampai orang yang sudah mau melepaskan nyawanya. Semua belajar Islam, semua dibina. Pembinaan Islam tidak memilih umur, Pak. Orang sekarang rata-rata memahami yang namanya belajar nanti kalau sekolah. Dan karena itu hanya anak-anak yang belajar. Kalau orang tua, tidak bisa. Tidak bisa masuk. Tak kasih masuk. Tak kasih masuk. Iya. Kalau tidak bisa kita kasih masuk semua, berapa? Intinya belajar kita terus. Karena tidak bisa kita meyakini dan menjalankan ajaran Islam ini dengan benar dan baik kalau kita tidak belajar. Ada ajaran Islam yang kalau dilihat sepintas kurang baik, tidak baik. Dan itulah yang digembar-gemborkan oleh orang-orang kafir. Padahal kalau dipelajari, justru disitulah baiknya ajaran Islam. Disitulah baiknya ajaran Islam. Hanya hawa nafsu manusia yang mengatakan tidak baik. Karena memang pada dasarnya ajaran Islam mengikat hawa nafsu. Tidak boleh hawa nafsu itu dibiarkan liar. Apalagi kalau dimasuki lagi oleh setan. Yang memang tujuannya setan mau menghancurkan anak cucu Adam. Tabiat hawa nafsu pada dasarnya kalau tidak dikendalikan oleh Islam mengarahkan selalu kepada kejelekan. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sungguh nafsu itu selalu menyuruh manusia berbuat jelek. Hanya dengan ajaran Islam yang bisa mengendalikannya supaya terarah pada kebaikan. Karena itu kadang memang ada ajaran Islam kalau nafsu yang didengar tidak baik. Aduh,
Kenapa lagi begini? Kenapa lagi begini? Kenapakah kita diikat mati-mati? Tapi sesungguhnya kalau dipelajari baik-baik, direnungkan baik-baik hikmah-hikmahnya, justru kebaikan bagi orang itu. Seperti tadi antara laki-laki dan wanita. Dilarang bergaul bebas, dilarang bercampur baur. Karena keduanya saling membutuhkan. Sehingga kapan dibiarkan bergaul bebas, itu bisa merusak, saling merusak di antara keduanya. Akan berperilaku binatang, dan ini yang terjadi di mana-mana. Karena itu pernikahan yang diperlancar supaya kedua belah pihak bisa saling menyalurkan kebutuhan, bukan saja menikmatinya begitu saja, tetapi bernilai pahala luar biasa. Bernilai pahala kehidupan bersuami istri kalau diatur sesuai petunjuk Allah dalam Islam ini. Jadi mari kita belajar. Karena itulah kami dari pondok pesantren yang ditakdirkan oleh Allah menjadi pengelola pondok pesantren terus berusaha mengajak sesama muslim dimanapun, terlebih yang sempat kami jangkau. Mari memperkuat pembelajaran Islam, pembinaan keislaman, pendidikan Islam dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Dan saya optimis di Batu Putih ini masyarakatnya pasti mendukung. Karena itu kami datang. Mohon didoakan. Lokasi dari Pak Haji Kardi ini dalam waktu yang tidak terlalu lama betul-betul bisa kita fungsikan apa saja bentuknya. Bisa pondok pesantren formal, resmi, bisa juga dalam bentuk pendidikan-pendidikan kemasyarakatan, ya. Pendidikan-pendidikan keislaman dalam bentuk yang lebih lebih fleksibel istilahnya, tetapi intinya bahwa dihidupkan, sudah mulai dihidupkan kampung ini, desa ini, daerah ini dengan pendidikan keislaman yang lebih positif, supaya kebaikan ajaran Islam betul-betul bisa kita rasakan di dunia, terlebih-lebih lagi nanti di hari akhirat. Anak-anak kita, Bapak Ibu, anak-anak kita itu amanah. Dunianya memang penting diperhatikan, tapi kesolehannya lebih penting. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan ada yang jatuh ke neraka. Bukan hanya kebutuhan dunianya yang diperhatikan, tapi bagaimana kita selamat sekeluarga dari neraka di akhirat. Kita berkumpul sekeluarga di surga yang abadi nanti di akhirat. Itu yang mesti lebih diutamakan. Dan salah satu jalannya, kalau tidak dikatakan satu-satunya, adalah mengikuti pendidikan, pembinaan keislaman yang berkelanjutan. Saya yakin di daerah kita banyak ustadz, banyak mubalik, banyak ulama, banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam. Iya, yang layak untuk dipercaya. Jadi kami ini datang bukan untuk menjadi saingan, tapi kami datang untuk menambah kekuatan pembinaan keislaman di tempat ini, di Batu Putih khususnya. Bahkan lebih luas lagi dari itu. Karena memang misi kami di Darul Istiqamah mau berjuang bersama lembaga-lembaga Islam yang lain, memperbaiki kondisi umat Islam, melakukan pembinaan intensif, pembinaan berkelanjutan terhadap umat Islam dimanapun yang bisa dijangkau. Jadi Pak Desa yang terhormat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat Batu Putih,
kiranya berkenan, dan saya yakin sudah berkenan menerima kami. Dan insya Allah ini akan terus ditindaklanjuti secara bergantian dari kami-kami yang ada di pondok-pondok pesantren bersaudara dalam binaan Darul Istiqamah Bulukumba Kolaka, insya Allah. Mudah-mudahan pemerintah dan masyarakat Batu Putih khususnya yang menjadi tempat di mana lokasi Pak Haji Kardi ini berada, dapat menyambut kami dengan positif, menyambut kami dengan cinta, karena kami datang dengan cinta. Kami datang dengan cinta karena Allah, bukan tendensi duniawi, bukan tendensi apa-apa, bukan kelompok saingan, sama sekali tidak. Kami bersaudara dengan sesama muslim di mana dan kapanpun. Kami betul-betul datang ingin berbuat, bergandeng tangan dengan lembaga-lembaga Islam yang sudah ada di tempat ini, untuk memajukan Islam di masyarakat Batu Putih khususnya, insya Allah. Saya kira ini sedikit nasihat dan penyampaian tentang bagaimana kami, apa tujuan kami kemari, dan kehadiran seluruh jamaah tanpa ada yang bergerak sedikit pun, itu menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat Batu Putih tidak diragukan. Tinggal kita lanjutkan kerjasama ini lebih baik lagi insya Allah ke depan. Memang kami jauh Pak, kami dari Selatan dan di Kolaka, kami jauh, tapi insya Allah itu tidak menghalangi untuk kami bekerja sama, berta'awun alal birri wat taqwa dengan masyarakat Batu Putih ini, apalagi dengan lokasi yang insya Allah akan kami tindak lanjuti pemberdayaannya untuk menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam yang mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat Batu Putih khususnya, dan Konawe Selatan pada umumnya, bahkan segenap umat Islam lebih luas lagi, insya Allah. Terima kasih sekali lagi Pak, Ibu, atas penerimaan kita semua terhadap kami, berombongan ini. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.